Gadis dingin penakluk tuan muda. Bab 042. Beberapa menit perjalanan Algaskar dan Rahmi sampai di sekolah. Algaskar memarkirkan motornya bersamaan dengan datangnya mobil Naila. Rahmi yang melihat mobil Naila dan tahu bahwa Naila sedari tadi memperhatikan dirinya semakin ingin memanasi. Rahmi turun dari motor Algaskar tapi masih berdiri di samping. Algaskar menyusul turun. Begitupun Naila yang sudah berdiri di samping mobilnya. Al-Bukain minta Rahmi sengaja ingin memperdengarkan pada Naila. Algaskar yang tidak paham dengan sikap tiba-tiba Rahmi jadi bingung tapi tetap mengikuti permintaan Rahmi dengan membukakan helm. Udah, ujar Algaskar menyimpan helm Rahmi di jok belakang motornya. Makasih, ujar Rahmi sedikit tersenyum. Algaskar melihat Rahmi tersenyum jadi ikut tersenyum sambil mengacak rambut Rahmi. Seluruh siswi yang ada di sana menahan nafas melihat senyum seorang ketua Alistair, hal yang jarang bahkan tidak pernah mereka lihat, dan sekarang mereka melihat seorang Algaskar tersenyum pada seorang gadis. Rasanya mereka ingin pingsan saking terpesonanya dengan senyuman laki-laki paling tampan di sekolah. Rahmi yang mendengar pekikan siswi jadi kesal, dia menoleh ke arah Naila yang sudah menatap ke arahnya dengan muka kesal dan tatapan benci. Rahmi yang melihat itu tidak jadi kesal dengan yang lain, dia malah senang melihat muka Naila. Ayo Al, ajak Rahmi menarik tangan Algaskar untuk masuk, dan kebetulan jalannya akan melewati di mana Naila berdiri. Ada saudara tiri gue, sapa Rahmi di hadapan Naila. Naila sendiri hanya merespon dengan muka polos, karena di sana ada Algaskar. Hai. Hai juga Al, sapa balik Naila dengan sok kenal. Sok kenal, cibir Rahmi. Lo kenapa sih Rahmi? Selalu bersikap ketus sama gue kan udah maafin semua kelakuan lo sama mama gue, ujar Naila yang sengaja dilebaikan. Masih pagi Naila, nggak usah ngedrama, ujar Rahmi. Al kok lo mau sih sama Rahmi yang kasar? Nggak ada anggun-anggunnya, bahkan dia nyakiti orang yang udah rawat dia dari kecil, ucap Naila berusaha mengompori Algaskar. Tidak tahu saja dia kalau Algaskar tahu semuanya, bahkan mamanya sedang ditawan oleh Algaskar. Entah bagaimana reaksi Naila saat tahu yang sebenarnya. Terus gue harus sama siap? Lo, yang nggak punya harga diri. Sinis Algaskar membuat Naila terdiam mendapat hinaan dari Algaskar. Naila berpikir bahwa Rahmi sudah menghasut Algaskar. Bukan nggak punya Al, tapi emang dia nggak tahu harga diri itu seperti apa, tambah Rahmi tak kalah pedas, belajar dari mana sih, masih kecil udah pro. Nyokap lo ya? Ejek Rahmi, dia melihat muka Naila sudah memerah antara marah dan malu. Sayang kita masuk, gue gerah di sini, ajak Algaskar melirik dingin Naila, mereka memang pasangan yang cocok. Rahmi. Teriakan seseorang menghentikan langkah mereka, Rahmi dan Algaskar menoleh dan melihat Brian berjatan ke arah mereka dengan muka marah. Maksud lo apa ha? Lo buat keluarga hancur, dan sekarang lo hina Naila. Marah Brian. Rahmi hanya memutar bola mata malas, sedangkan Naila sudah tersenyum di tempatnya karena ada yang membelanya. Keluarga lo emang udah hancur, dan adik lo emang pantas dihina, seharusnya lo sadar siap yang menghancurkan keluarga lo, balas Rahmi santai. Brian yang mendengar jawaban Rahmi semakin emosi, dia berniat memberi pelajaran pada Rahmi, tapi belum juga dia sempat mendaratkan tangannya di wajah Rahmi, seseorang lebih dulu menahannya. Berani sentuh dia? Abis lol. Desis Algaskar memegang tangan Brian bahkan meremukkan, Brian meringis kecil merasakan nyeri di tangannya. Lepasin gue, teriak Brian, Algaskar melepaskan tangannya kemudian membawa Rahmi pergi dari sana. Tapi baru beberapa langkah dia berhenti lalu berbalik. Naila dan Brian, berani kalian sentuh cewek gue?
hidup kalian akan lebih menderita dari Sonia, ujar Algaskar bukan sekedar ancaman karena semua orang tahu Algaskar tidak akan pernah main-main dengan ucapannya. Lalu mereka pergi membela kerumunan yang menonton aksi mereka tadi. Nggak apa-apa? Tanya Algaskar pada Rahmi sambil mengusap bahunya lembut. Nggak apa-apa, balas Rahmi. Mau ke kelas atau kantin dulu beli minum? Haus nggak? Tanya Algaskar. Gue haus tapi nggak pengen ke kantin, jawab Rahmi. Algaskar yang paham hanya mengangguk. Fauda kita ke kelas. Algaskar membawa Rahmi ke kelas lalu meminta salah satu anggota Alistair untuk membeli minum. Bara belum datang? Tanya Romeo yang tidak melihat Bara. Biasanya Bara akan datang lebih dulu dari mereka. Nggak masuk kali, kemarin kan dia balik lebih dulu, masa nggak masuk, telepon G. Raka berniat menelpon Bara, tapi baru saja mengambil ponsel tiba-tiba Bara muncul di depan pintu. Itu Bara, tunjuk Romeo. Raka mengurungkan niatnya menyimpan kembali ponselnya. Kenapa lo Bar, kusut amat? Tanya Raka saat Bara berjalan ke arah kursinya. Enggak, singkat Bara datar. Mereka heran dengan Bara, walaupun Bara setiap harinya pasang muka tembok dan dingin tapi nggak akan sekusut ini. Lo ada masalah? Tanya Karel. Enggak, hanya itu balasan Bara. Yang lain tidak lagi bertanya karena tahu Bara tidak akan cerita. Kenapa? Tanya Algaskar. Saat melihat Bara masuk tadi Algaskar melihat Bara sedang ada masalah. Balas Bara, tidak ada niatan menjawab. Biasanya Bara akan lebih terbuka kepada Algaskar daripada yang lain. Gue tunggu, ujar Algaskar datar. Bara hanya diam saja. Bel istirahat sudah berbunyi kini semua murid menuju kantin untuk mengisi perutnya. Ayo, ajak Algaskar tiba-tiba, membuat Rahmi yang sedang membereskan bukunya jadi kaget. Kemana? Tanya Rahmi. Kantin, Algaskar menarik tangan Rahmi setelah membereskan buku. Kenapa nggak bareng teman-teman lo? Tanya Rahmi karena Algaskar malah ke kantin bersamanya. Entah di mana para sahabat Algaskar, Rahmi tidak melihatnya tadi. Mereka nggak ke kantin, jawab Algaskar. Terus lo kenapa ke kantin? Nggak ikut mereka. Gue temenin lo makan dulu. Gue bisa sendiri kok, nggak perlu lo temenin. Negak Papa Ayok, Algaskar menarik tangan Rahmi menuju kantin. Mau makan apa? Tanya Algaskar. Bakso yang pedas, terus minumnya es teh manis aja, jawab Rahmi. Algaskar pergi untuk memesan makanan. Perlu diingat ini pertama kalinya Algaskar memesan makanan sendiri di kantin. Tak lama Algaskar datang dan diikuti penjaga kantin di belakang, dan langsung menghidangkan di meja. Silahkan non, dan lalu penjaga kantin itu pergi dari sana. Nih makan, ujar Algaskar menyodorkan nasi goreng ke piring Rahmi. Gue kan pesen bakso, heran Rahmi. Ini bakso lo, makan nasi dulu dikit, lo cuma makan tadi pagi, baru makan bakso lo, ujar Algaskar. Rahmi hanya menurut saja dan mulai memakan nasi goreng. Algaskar hanya melihat Rahmi makan. Setelah beberapa suap Rahmi berhenti. Udah segini aja, gue mau makan bakso, kenapa lo persennya banyak banget, nggak habis kan mubasir, omel Rahmi tapi tetap memilih baksonya. Stop, kenapa? Itu kepedesan Rahmi, lo bisa sakit, udah biasa kok, jawab santai Rahmi. Dulu, sekarang nggak lagi, tegas Algaskar mengambil mangkuk sambal dan menjauhkan dari Rahmi. Rahmi kesal tapi daripada tidak makan bakso. Makan. Lia, Rahmi kemudian memakan baksonya dengan lahap, begitupun Algaskar yang memakan nasi goreng sisa Rahmi. Dia sebenarnya tidak lapar tapi daripada Rahmi tidak makan nasi dulu dan kalau tidak dimakan akan mubasir. Lo makan sisa gue. Kenapa? Nggak boleh. Lo nggak jijik.
Gue makan dari mulut lo juga gue mau, santai Algaskar melanjutkan makannya, seolah perkataannya tadi hal biasa, berbeda dengan Rahmi yang sudah melotot ke arahnya. Kemudian melihat sekitar takut ada yang dengar. Lo kalau ngomong nggak disaring, kesal Rahmi dengan wajah memerah. Kenapa? Nggak apa-apa, ketus Rahmi, kemudian melanjutkan makan. Setelah selesai makan, Algaskar mengantar Rahmi ke kelas. Masuk Gi, ujar Algaskar. Lo mau kemana? Tanya Rahmi melihat Algaskar berdiri di depan kelas, tidak berniat. Masuk. Mau ke anak-anak dulu, lo masuk dulu aja, lo mau bolos ya. Lihat nanti, masuk sana, nanti gue jemput sepulang sekolah, lo mau bolos ya. Desak Rahmi lagi. Lihat nanti, gue nggak janji, tapi gue usahain kalau nggak lupa, jelas Algaskar. CK ya udah gue masuk, decak Rahmi masuk kelas. Setelah memastikan Rahmi masuk dan duduk di tempatnya Algaskar pergi dari sana, para sahabatnya ada di rooftop dan dia akan menyusul ke sana. Algaskar membuka pintu pembatas rooftop semua teman-temannya yang di dalam langsung menoleh. Ternyata tidak hanya inti Alister tapi juga beberapa anggota yang seangkatan mereka. Udah dateng bos. Bu bos udah diurusin. Goda Romeo. Algaskar hanya menjawab datar. Romeo yang dicuekin jadi sebal sendiri. Beda banget kalau Raka yang dia usili pasti ujung-ujungnya ribut mereka. Algaskar hanya menoleh sekilas kepada para anggotanya, kemudian berjalan ke arah Bara yang duduk sendiri di pojok sambil merokok. Bara bukan perokok aktif, dia hanya akan merokok jika banyak pikiran, begitu halnya dengan Algaskar dan yang lainnya. Mereka memang sering berantem dan memiliki perkumpulan geng motor tapi untuk merokok dan minum mereka menghindari itu, mereka memiliki prinsip kesehatan yang utama. Bar, panggil Algaskar pada Bara kemudian duduk di samping Bara. Bara yang melihat Algaskar langsung mematikan rokoknya. Lanjut aja. Gue udah selesai, ujar Bara, padahal rokoknya masih panjang. Tapi jika dia sudah merasa cukup dia akan membuangnya. Lo ada masalah? Tanya Algaskar memulai pembicaraan. Gue nggak apa-apa, jawab Bara. Lo nggak pernah ada masalah pribadi sampai segininya? Biasanya masalah lo ya masalah kita juga, ucap Algaskar, soal Kiara. Tebak Algaskar membuat Bara menoleh, dan Algaskar sudah tahu tanpa Bara jawab, melihat respon Bara Algaskar sudah bisa menebak. Lo ada masalah sama dia. Gue kira udah selesai. Gue salah, lirih Bara. Kenapa lagi? Dia ngejar lo lagi. Penasaran Algaskar, pasalnya kemarin dia lihat Kiara sudah tidak seagresif dulu. Dia bahkan terkesan menghindar dari Bara, seolah mereka tidak sedekat dulu. Padahal Algaskar ingat betul bagaimana Kiara mengejar-ngejar Bara, dia juga sempat heran dulu melihat Kiara jika dengan orang lain akan jutek dan cuek tapi dengan Bara, dia terkesan centil dan seperti perempuan di luar sana yang terlihat manja. Justru kebalikannya, dia menghindari gue, bahkan kemarin kalau gue nggak paksa, dia nggak akan mau pulang bareng gue. Jujur Bara. Terus masalahnya apa? Bukannya ini yang lo mau. Dia nggak ngejar lo lagi, gue lihat. Kemarin juga dia nggak nempelin lo lagi, heran Algaskar. Justru itu, gue. Gue merasa kehilangan keluh Bara. Baru kali ini Algaskar melihat sahabatnya yang sama dingin dengannya terpuruk karena perempuan. Bahkan dia masih ingat dengan semua perkataan pedas gue tempo dulu, yang nolak dia, yang bilang dia beban dan cuma nyusahin, yang nyuruh dia buat menjauh. Dan lebih parah gue bilang kalau gue udah suka sama perempuan lain, tapi nyatanya nggak ada Gue nggak suka siapa-siapa, jelas Bara putus asa, dia udah mulai menjauh, bahkan dia udah nggak sudi injakin kakinya di rumah gue lagi. Gue harus gimana kalau gue samperin gue takut dia makin marah, tadi pagi gue cuman bisa tunggu dia berangkat sekolah dulu baru gue juga berangkat. Dia kembali menjadi Kiara yang dingin sama gue bukan hanya ke orang lain, frustasi Bara, dia ingin teriak seandainya
Hanya dirinya dan Algaskar saja. Lo suka sama dia? Tanya Algaskar memastikan, walaupun dia tahu bahwa sahabatnya ini sudah menyukai Kiara, terlihat dari gerak-geriknya. Gue nggak tahu, yang jelas gue nggak suka dia berubah dan menghindar dari gue. Awalnya gue seneng dia nggak ganggu lagi, gue pikir dia sibuk sama urusan sekolah dan temen-temennya, tapi kemarin melihat sikap dia gue baru sadar dia memang menghindar dari gue. Dia pernah jadiin gue sebagai pengganti papanya, dia pernah harapin gue buat jadi sandarannya, tapi apa yang gue lakuin gue buat dia kecewa, gue buat harapannya hancur. Gue nyesel lo minta maaf, usul Algaskar. Dia nggak mau ketemu gue Lo belum coba, jangan gampang nyerah, lo akan semakin kehilangan dia kalau lo cuma diam, saran Algaskar, yang diangguk Kibara. Dia akan mencoba datangi Kiara sepulang sekolah nanti. Mereka memang tidak satu sekolah dengan Kiara, Kiara sekolah di sekolahan lain. Gue akan temuin dia nanti, Tansal lo udah dengerin curhatan gue dan kasih saran, santai aja, lalu mereka salin tos, tak lama bel berbunyi pertanda jam istirahat. Selesai. Lo mau bolos? Tanya Algaskar pada Bara, dia berpikir mungkin Bara mau tenangin diri. Dulu. Iya gue di sini dulu aja, ya udah. Gue masuk Rahmi nanti nyariin gue, pamit Algaskar. CK. Bucin lo, ujar Bara terkekeh melihat tingkah bucin Algaskar. Dulu Algaskar tidak akan repot-repot masuk kalau sudah duduk di sini, apalagi semua teman-temannya bolos. Tapi karena sekarang dia punya Rahmi jadi dia nurut kalau misal diminta masuk. Algaskar hanya berdehem lalu turun menuju kelas. Gue harus gimana kalau gue samperin gue takut dia makin marah. Tadi pagi gue cuman bisa tunggu dia berangkat sekolah dulu baru gue juga berangkat. Dia kembali menjadi Kiara yang dingin sama gue bukan hanya ke orang lain, frustasi Bara, dia ingin teriak seandainya hanya dirinya dan Algaskar saja. Lo suka sama dia? Tanya Algaskar memastikan, walaupun dia tahu bahwa sahabatnya ini sudah menyukai Kiara, terlihat dari gerak-geriknya. Gue nggak tahu, yang jelas gue nggak suka dia berubah dan menghindar dari gue. Awalnya gue seneng dia nggak ganggu lagi, gue pikir dia sibuk sama urusan sekolah dan temen-temennya, tapi kemarin melihat sikap dia gue baru sadar dia memang menghindar dari gue. Dia pernah jadiin gue sebagai pengganti papanya, dia pernah harapin gue buat jadi sandarannya, tapi apa yang gue lakuin gue buat dia kecewa, gue buat harapannya hancur. Gue nyesel lo minta maaf, usul Algaskar. Dia nggak mau ketemu gue Lo belum coba, jangan gampang nyerah, lo akan semakin kehilangan dia kalau lo cuma diam, saran Algaskar, yang diangguk Kibara. Dia akan mencoba datangi Kiara sepulang sekolah nanti. Mereka memang tidak satu sekolah dengan Kiara, Kiara sekolah di sekolahan lain. Gue akan temuin dia nanti, Tansal lo udah dengerin curhatan gue dan kasih saran. Santai aja, lalu mereka salin tos, tak lama bel berbunyi pertanda jam istirahat. Selesai. Lo mau bolos? Tanya Algaskar pada Bara, dia berpikir mungkin Bara mau tenangin diri dulu. Iya gue di sini dulu aja, ya udah. Gue masuk Rahmi nanti nyariin gue, pamit Algaskar. CK. Bucin lo, ujar Bara terkekeh melihat tingkah bucin Algaskar. Dulu Algaskar tidak akan repot-repot masuk kalau sudah duduk di sini, apalagi semua teman-temannya bolos. Tapi karena sekarang dia punya Rahmi jadi dia nurut kalau misal diminta masuk. Algaskar hanya berdehem lalu turun menuju kelas. Dehem Algaskar, guru itu menoleh dan melihat Algaskar. Algaskar, kamu tidak bolos juga? Tanya guru itu memastikan, tumben sekali bos mereka ada di kelas sedangkan para anggotanya bolos. Ya udah kita lanjut pelajarannya. Alis sang guru saat tahu Algaskar tidak suka ditanya-tanya seperti itu.
Pulang sekolah, seperti biasa Rahmi akan pulang bersama Algaskar, dia sudah jarang bawa motor ke sekolah semenjak berhubungan dengan Algaskar. Jadi mau kemana nih? Langsung ke markas. Tanya Raka. Kesana aja yok, males gue balik dulu, ujar Romeo. Ya udah, yang lain gimana? Gue balik, ujar Algaskar. Mereka mengangguk mengerti, pasalnya ada bu bos mereka. Gue juga, cetus Bara, tumben. Nggak langsung ke markas. Heran Karel. Gue ada urusan, jawab singkat Bara.